teori situasi atau kontingensi. Nah, model kepemimpinan sebentar. Pendekatan situasional atau kontingensi dalam teori kepemimpinan ini mencakup beberapa faktor. Ada faktor pekerjaan, ada faktor pengharapan atau perilaku teman kerja. Kemudian yang ketiga, sifat atau karakteristik pengharapan dan perilaku karyawan. Kemudian yang keempat, budaya dan kebijaksanaan organisasi. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, teori-teori yang menjelaskan teori-teori situasional dalam kepemimpinan. Kita lihat yang pertama itu model kepemimpinan Hersey dan Blanchard. Nah, menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard ini, mereka itu membuat model kepemimpinan, yaitu efektivitas kepemimpinan itu bergantung dari kesiapan bawahan. Nah, kesiapan ini mencakup apa aja? Ada kemauan untuk mencapai prestasi, kemudian mau menerima tanggung jawab, kemudian kemampuan mengerjakan tugas, yang kemudian yang terakhir pengalaman bawahan. Nah, variabel yang 4 ini itu mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Nah, kemudian mereka itu membagi gaya kepemimpinan itu dalam 4 kotak. Itu yang silakan teman-teman lihat matriks yang di halaman 9.4, di halaman 9.15. Nah, itu yang perilaku hubungan misalnya tinggi, perilaku tugas tinggi. Ntar yang satu ini yang mana? Nah, kalau misalnya yang perilaku hubungannya tinggi, kemudian perilaku tugasnya juga tinggi. Itu kan nomor 1 kan? Nah, itu memberikan instruksi lebih terperinci mengenai peraturan dan prosedur organisasi, sehingga memperjelas situasi kerja bawahan. Nah, kalau nah ini kan ada 4 macam. Beda kemungkinan yang mengarah dengan pemerintah itu apa tuh? Ya, kalau yang memerintah ya tentu inisiatif yang dari atasannya yang lebih banyak. Tapi kalau yang mengarahkan tentu lebih banyak yang inisiatif dari bawahannya. Tentu beda, sangat amat beda itu. Yang mengarahkan dan memerintah. Nah, ini kan yang 4 kotak ini punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Tadi yang nomor 1 sudah saya jelaskan kan. Kemudian kalau gaya kepemimpinan yang nomor 2 ini lebih buat ketika karyawan itu baru mulai belajar. Kemudian semakin terbiasa kan dengan organisasi dan lain-lain gitu tempat kerjanya. Tapi si manajer ini perlu meningkatkan hubungan
dengan karyawannya atau memberikan dorongan gitu kan kepada si karyawannya. Nah, itu yang cocok gaya kepemimpinan nomor 2. Kemudian kalau yang nomor 3 ini ketika si karyawan ini sudah mulai berpengalaman. Nah, dia udah punya pengalaman sendiri, udah bisa ngarahkan diri sendiri. Uh, nah, jadi dia dilepas gitu kan. Nah, karyawannya mulai dilepas. Tapi kan yang di sini ini apa nih? Perilaku hubungan yang tinggi, tapi masih dipantau gitu sama atasannya yang nomor sebentar, yang nomor 3 ya. Nah, tapi kalau yang nomor 4, nah ini baru karyawannya udah mulai dilepas, sudah mulai mandiri. Hmm, pemerintah mengarahkan. Seharusnya beda. Ini kayaknya bentar. Memerlukan gaya kepemimpinan yang tegas dan mengarahkan, direct. Mengarahkan sih seharusnya bukan yang ini ya. Dia lebih ngambilnya ke arah directnya ya. Tapi intinya bedanya itu direktif mengarahkan. Apa ya? Yang di buku yang di modul itu, baik yang mengarahkan ataupun yang memerintah di sini, itu tuh apa ya? Sumbu kepemimpinannya itu masih dipegang oleh atasan. Baik mau cara mengarahkan, ya itu yang masih lembutnya ya, atau yang mau memerintah, nah itu sumbu kepemimpinannya itu masih dari si atasan, bukan bawahan yang dilepas gitu. Intinya seperti itu. Tahu kan ya bedanya gaya pemimpinan 1, 2, 3, 4 itu bedanya seperti apa dan situasinya seperti apa, ketika karyawannya seperti apa, itu masuknya model kepemimpinan yang 1 kah, 2, 3, 4. Kemudian kita masuk ke model Fiedler. Nah, model Fiedler ini, teori ini berdasarkan pendapat bahwa seseorang menjadi pemimpin tidak hanya karena karakteristik individu mereka, tetapi karena beberapa variabel situasi dan interaksi antara pemimpin dan bawahan. Nah, si Fiedler ini menjelaskan 3 dimensi kritis untuk menjelaskan kepemimpinan yang efektif itu. Yang pertama, ada kekuasaan posisi atau power of position. Nah, dimensi ini menjelaskan kekuasaan power yang dimiliki oleh pemimpin, seperti keahlian atau kepribadian yang mampu membuat bawahan mengikuti kemauan si pemimpin. Kemudian, ada dimensi struktur pekerjaan. Nah, dimensi ini menjelaskan sejauh mana pekerjaan dapat diperinci atau dijelaskan dan membuat bawahan bertanggung jawab untuk menjelaskan pekerjaan tersebut. Kemudian, yang ketiga, itu adanya hubungan antara pemimpin dan bawahan. Nah, dimensi ini berkaitan dengan hubungan antara bawahan dan pemimpin. Apakah bawahan percaya dan menyukai pemimpinnya dan bersedia mengikuti pemimpinnya? Nah, itu yang modelnya Fiedler. Nah, si Fiedler ini juga menganalisis pendekatannya itu yang tadi ya. Kemudian membuat 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu orientasi kerja. Gaya kepemimpinannya yang task orientasi.
Kemudian ada juga yang gaya kepemimpinannya itu yang berorientasikan pada hubungan karyawan. Seperti itu sudah. Nah, kemudian si Fiedler ini juga membuat apa ya namanya? Bagaimana caranya menghitung kepemimpinan yang efektif itu berdasarkan situasi. Nah, dia menghitungnya dari pertama LPC, less preferable coworker. Jadi teman-teman yang teman kerja yang tidak begitu disenangi. Kemudian diukur juga hubungan antara atasan dan anggotanya bagaimana. Kemudian struktur tugasnya bagaimana dan kekuasaan posisi pemimpinnya bagaimana. Nah, jadi menurut penemuan si Fiedler ini, efektivitas kepemimpinan itu berbeda-beda. Manajer yang dengan orientasi tugas atau LPC-nya rendah, itu akan efektif pada situasi ekstrim. Contoh misalnya kan, situasi yang tidak begitu menguntungkan gitu, atau situasi yang baik banget. Jadi ekstrim gitu situasinya. Kalau nggak baik banget, kalau nggak buruk banget. Nah, LPC yang rendah itu malah bagus. Nah, tapi kalau misal situasi kerjanya moderat, itu antara dua titik itu kan, nggak terlalu ekstrim. Nah, gaya kepemimpinan berorientasi pada hubungan manusia ternyata lebih efektif. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang teori jalur tujuan atau path goal theory. Nah, perilaku pemimpin dikategorikan dalam teori jalur tujuan. Oh, teori path goal ini itu diformulasikan oleh si Martin G. Evans dan Robert House. Nah, ini didasarkan pada teori pengharapan motivasi yang mengatakan bahwa motivasi seseorang itu tergantung pada harapan mengenai balasan, reward, dan kekuatan atau balance. Daya tarik balasan tersebut. Nah, menurut teori jalur tujuan ini, perilaku pemimpin itu dapat dikategorikan dalam 4 kelompok. Ya, ada kepemimpinan yang suportif, ada kepemimpinan yang partisipatif, ada kepemimpinan instrumental, dan ada kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian prestasi. Nah, kepemimpinan yang suportif itu, pemimpin ini memberikan perhatian terhadap kebutuhan bawahannya. Kalau yang partisipatif ini memberikan kesempatan pada bawahannya untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Kemudian kepemimpinan yang instrumental,
Nah, pemimpin ini memberikan pengarahan yang spesifik dan menjelaskan apa yang diharapkan pada bawahan. Nah, kalau kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian prestasi, pemimpin ini menetapkan tujuan, mencari cara untuk meningkatkan prestasi dan mendorong kepercayaan pada bawahan bahwa mereka dapat mencapai sasaran atau tujuan. Tuh. Nah, menurut teori PET head goal atau jalur tujuan ini, kalau si manajer ingin ada peningkatan prestasi, nah gaya kepemimpinan orientasi pencapaian prestasi itu silakan dilihat di kerangka pendekatan PET goal ini. Itu di halaman 9.20 gambar 9.6. Nah, karakter yang pertama yang perlu dilihat itu adalah karakteristik pribadi bawahan. Kemampuan yang dipersepsikan itu seperti apa, kemudian pengendalian diri atau locus of control gitu. Ini si bawahannya, dari sudut pandang bawahannya. Kemudian dari perilaku pemimpinnya, direktif, suportif, partisipatif, orientasi pencapaian prestasi. Harus jelas gitu kan. Kemudian dari segi karakteristik lingkungan, itu harus ada struktur tugasnya, ada sistem wewenangnya, dan kelompok kerja. Nah, dengan adanya yang tiga dimensi ini akan memotivasi bawahannya untuk mencapai goal atau tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut dengan lebih efektif. Kemudian kita masuk ke model Fromm, Dieton, dan Fromm-Jagow. Nah, Fromm-Jagow dan Arthur Jagow ini mengkritik teori PET goal karena gagal memperhitungkan situasi saat keterlibatan bawahan diperlukan. Menurut si Dieton dan Jagow ini, teori PET goal itu fokusnya itu cuma pada satu bagian proses kepemimpinan saja, yaitu sejauh mana partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan diperbolehkan. Nah, model ini memperkenalkan 5 gaya kepemimpinan yang mencerminkan kontinum dari pendekatan otoriter sampai pendekatan partisipatif. Nah, dilihat itu di tabel 9.1 halaman 9.21. A itu autokrasi, C itu konsultatif, dan G itu grup kelompok. Kalau yang gaya keputusannya A1 itu manajer membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang ada pada waktu itu. Kalau yang A2 itu manajer memperoleh informasi dari bawahannya tetapi mengambil keputusan sendiri. Manajer barangkali memberi tahu permasalahan yang ada, kemudian peranan yang dimainkan oleh bawahan hanya sebagai pemberi informasi, bukan menghasilkan atau mengevaluasi alternatif pemecahan. Nah, kalau konsultatif, satu itu manajer memberi tahu permasalahan yang ada dengan bawahan yang relevan. Kemudian meminta informasi dan evaluasi yang alternatif. Kalau yang C2, manajer dan bawahan bertemu dan mendiskusikan permasalahan serta mengevaluasi alternatif pemecahan. Nah, kalau yang G2 atau GRIP, itu manajer dan bawahan bertemu
sebagai kelompok dan mendiskusikan permasalahan yang ada. Itu adalah beberapa gaya keputusan dalam model Fromm dan Jacobs-Patton. Kemudian kita lanjut ke teori kepemimpinan kontemporer. Nah, kita lihat sekarang bagaimana perkembangan gaya kepemimpinannya itu akhir-akhir ini. Ada satu gaya kepemimpinan transformasional atau karismatik. Jadi pemimpin transaksional itu menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawannya agar mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi dalam membentuk karyawan agar memperoleh kepercayaan mengerjakan tugas tersebut. Sebaliknya, pemimpin transformasional itu memotivasi bawahan untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan semula untuk meningkatkan rasa pentingnya bawahan dari nilai pentingnya pekerjaan. Itu bedanya yang transformasional dan transaksional. Kemudian teori kepemimpinan psikoanalisis. Nah, menurut Sigmund Freud, untuk menjelaskan jadi Sigmund Freud ini menggunakan pendekatan psikoanalisis untuk menjelaskan perilaku pemimpin. Jadi menurut si Sigmund ini, seorang berperilaku karena ingin memenuhi kebutuhan bawah sadarnya. Jadi seorang pemimpin itu berperilaku tertentu barangkali bukan karena untuk memenuhi kebutuhan bawahannya, tetapi barangkali untuk mengkompensasi gitu kepribadiannya yang frustasi. Nah, itu menurut teori kepemimpinan psikoanalisis. Kemudian ada juga teori kepemimpinan romantis. Nah, menurut teori ini, pemimpin ada karena ada pengikutnya. Jadi para pengikut ini mengembangkan pandangan romantis atau ideal gitu kan. Jadi dia tentang seorang pemimpin itu yang dapat membantu mereka mencapai tujuan atau memperbaiki hidup mereka. Nah, teori ini mencoba menyeimbangkan antara sisi atasan dan sisi bawahan sehingga porsi keduanya menjadi kurang lebih seimbang gitu. Itu teori kepemimpinan romantis. Kemudian kita lanjut ke kepemimpinan strategis. Nah, pengertian kepemimpinan strategis dulu kita lihat ya. Nah, apa itu kepemimpinan strategis? Jadi kepemimpinan strategis itu bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, melihat masa depan, menjaga fleksibilitas, berpikir strategis, kemudian bekerja dengan orang lain, dan untuk memulai perubahan yang mendorong organisasi mempunyai daya saing. Nah, kemudian kita masuk ke tingkatan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu mempunyai beberapa tingkatan, seperti yang terlihat dari gambar 9.7. Ada pemimpin kelompok, ada pemimpin operasional, dan ada pemimpin strategis.
Nah, kalau menurut teman-teman, antara yang pemimpin strategis, pemimpin operasional, dan pemimpin kelompok, CEO itu menurut teman-teman letaknya di mana? Kira-kira pemimpin yang mana? Jenis yang mana? CEO. Ya, pemimpin strategis. Nah, oke, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke fungsi kepemimpinan strategis. Jadi kepemimpinan strategis itu mencakup 3 hal. Pertama, perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi pemimpin strategis itu akan memulai dengan visi dan misi organisasi dulu untuk masa depannya, untuk masa depan si organisasi. Nah, setelah dia menentukan visi, kemudian pemimpin strategis itu mengevaluasi kondisi internal, eksternal, kemudian langkah berikutnya merumuskan strategi untuk mencapai visi misi tersebut. Nah, di gambar 9.8 ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin strategis. Yang pertama itu dia mengevaluasi, analisis kan, dianalisis itu kondisi saat ini. Kemudian dia merumuskan visi dan misi. Kemudian setelah dirumuskan visi dan misi, perumusan strategi untuk mencapai visi dan misi itu gimana. Kemudian setelah itu baru diimplementasikan strategi-strateginya untuk mencapai visi dan misi tersebut. Kemudian kita masuk ke yang bagian pelaksanaannya. Nah, tahap berikutnya itu adalah tahap pelaksanaan atau implementasi. Jadi, manajer strategi tidak hanya bermimpi, tetapi bekerja agar visinya tercapai. Nah, implementasi strategi barangkali merupakan bagian terpenting dan tersulit dari kepemimpinan strategis. Implementasi kepemimpinan strategis itu memerlukan dukungan dari semua elemen dalam organisasi.